Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syarif Fadrika Afriel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu teks diskusi. Saya juga akan menjelaskan mengenai ide pokok, ide pendukung, serta hipotesis. Yang pertama ada pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi adalah salah satu karya tulis yang bertujuan untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Apa saja sih ciri-ciri dari teks diskusi? Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen pendukung, argumen menentang, dan simpulan. Membuat informasi yang bersifat informatif argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian kebenaran, kelengkapan, dan penyusun. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata hubung konjungsi pertentangan, misalnya tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur dari teks diskusi. Yang pertama adalah isu, berisi permasalahan atau isu pokok pembahasan. Diskusi diawali dengan penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Penggambaran tersebut dapat berupa beberapa sudut pandang yang menjadi perdebatan secara sekilas. Yang kedua ada argumen. Argumen adalah bagian penyampaian pendapat berupa pro, mendukung, dan kontra atau menolak. Argumen berisi sanggahan atau pernyataan yang menguatkan salah satu posisi. Bagian argumen dalam teks diskusi berbeda dengan argumen dalam teks eksposisi dan teks tanggapan. Argumen pada teks diskusi berupa dukungan dan pertentangan terhadap sebuah isu. Sementara argumentasi dalam teks eksposisi dan teks tanggapan berisi pendapat yang memperkuat salah satu pernyataan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang merupakan akhir dari teks diskusi, berisi kesimpulan dan saran yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan ini teman-teman. Yang pertama, dia menggunakan konjungsi pertentangan, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan seperti sedangkan, tetapi, melainkan, dan sebagainya. Konjungsi ini ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, melainkan yang dalam penulisannya didahului tanda baca koma. Seperti contoh, Fatan akan belajar kimia, sedangkan Brian akan belajar fisika. Nah, selanjutnya adalah menggunakan konjungsi perbandingan. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan seperti daripada. Hanya terdiri atas konjungsi lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya, Nia lebih menyukai teh daripada kopi. Selanjutnya ada menggunakan kata modalitas. Kata modalitas merupakan suatu uraian atau pembahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan atau keinginan atau sikap atau perasaan si pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Nah, apa saja ya jenis-jenis kata modalitas? Ada modalitas intensional yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan, atau ajakan seperti ingin, mau, tolong, mari, ayo, dan silakan. Yang kedua, modalitas epistemik, modalitas yang menyatakan kemungkinan, kepastian, dan keharusan. Seperti mungkin, bisa jadi, pasti, belum pasti, dan harus. Yang kelima ada modalitas deontik, modalitas yang menyatakan keizinan atau keperkenalan seperti izin dan perkenan. Yang keempat, modalitas dinamik yang menyatakan kemampuan seperti dapat, bisa, dan mampu. Modalitas aletis, modalitas yang bersangkutan dengan keperluan seperti harus. Menggunakan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam sebuah kalimat. Teks diskusi hendaknya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik agar memudahkan audiens untuk memahaminya, baik tema,
judul, hingga gagasan utama harus saling terkait dan tidak boleh melenceng dari masalah yang sedang dibahas. Nah, di sini ada jenis-jenis teks diskusi. Ada simposium, sebuah pertemuan ilmiah yang membahas dan mempresentasikan hasil penelitian, pemikiran atau isu-isu terkini dari suatu bidang tertentu. Seorang pembicara di simposium harusnya seseorang yang ahli di bidangnya. Yang kedua ada konferensi, pertemuan resmi yang diadakan untuk membahas pemikiran, penelitian, dan isu-isu terkini. Konferensi bisa melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari peneliti akademisi, praktisi, media, hingga pihak lain yang berkepentingan. Ada kongres, pertemuan besar yang pesertanya berasal dari berbagai daerah, organisasi, atau latar belakang. Diadakan untuk membahas, mendiskusikan suatu topik di bidang tertentu. Seminar, pertemuan akademik yang tujuannya untuk menyampaikan suatu topik kepada peserta. Dalam seminar biasanya terdapat sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber, diskusi, hingga kegiatan interaktif lainnya. Ada lokakarya, kegiatan pelatihan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan lokakarya, biasanya peserta akan terlibat langsung dalam praktek maupun diskusi. Yang keenam ada muktamar, pertemuan besar dalam sebuah organisasi atau lembaga, khususnya dalam konteks organisasi Islam. Muktamar dilaksanakan untuk membahas isu penting terkait keagamaan, sosial, atau organisasional. Nah, selanjutnya ada diskusi panel, sejenis pertemuan atau forum diskusi yang melibatkan sekelompok pembicara yang biasanya seorang pakar di bidang tertentu. Para pembicara ini disebut sebagai panelis yang akan membicarakan tentang topik yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada sarasehan, forum diskusi yang konteksnya lebih santai, topik yang dibahas juga umumnya lebih ringan dan tidak formal. Nah, bagaimana ya cara menyusun teks diskusi? Yang pertama adalah menentukan topik teks diskusi yang akan dibahas. Yang kedua, mendata argumen yang ingin diutarakan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau data yang mendukung dalam diskusi. Yang keempat, membuat kerangka berpikir. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi suatu teks yang utuh. Dan yang terakhir, melakukan penyuntingan atau merevisi teks diskusi apabila dibutuhkan. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai ide pokok. Ide pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok ini mewakili paragraf. Pada satu paragraf, ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal deduktif, tengah naratif, belakang induktif, dan awal dan akhir yaitu campuran. Namun, ide pokok dapat juga tersirat di seluruh paragraf. Ide pokok membawakan ide-ide pendukung dalam sebuah teks. Pada paragraf induktif, ide pokok biasa ditekankan menggunakan kata kunci seperti jadi, oleh karena itu, sebagai kesimpulan, atau yang terpenting. Ide pokok biasa menggunakan kata seperti adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, dan intinya. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian, data, dan sebagainya. Umumnya, ide pokok tidak memiliki acuan. Contoh, sepertinya tersebut ini. Ide pendukung sering menggunakan kata misalnya contohnya, artinya, akibatnya, selain itu, akibatnya, dampaknya, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ide pokok dan pendukung dalam buku. Ide pokok buku dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian-bagian buku seperti judul halaman cover depan buku, halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar buku, dan yang ketiga, daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. Selanjutnya ada ide pokok dan pendukung untuk resensi. Ide pokok dan pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya.
Unsur yang dinilai yaitu adalah isi dan unsur kebahasaannya. Nah, apa saja unsur pembuatan resensi buku? Yang pertama ada judul, sampul buku, identitas buku, bagian pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hipotesis. Dalam KBBI, dijelaskan bahwa hipotesis adalah sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, atau teori, proposis, dan sebagainya. Meskipun kebenaran masih harus dibuktikan, anggapan dasar. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenarannya, maka harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada kata khusus nih pada hipotesis. Saat penjugaan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah yang sesuai bidang yang akan kamu bahas. Misalnya bidang teknologi informasi. Kamu dapat menggunakan kata-kata seperti kecerdasan artifisial, pindai, asisten virtual, chatbot, biometrik, peretas, dan otomatisasi. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teks diskusi, kemudian ide pokok, ide pendukung, dan hipotesis. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat ya setelah menonton video saya. Dan mohon maaf jika masih ada penjelasan yang kurang jelas, dan mohon maaf jika saya memang berbicara dengan nada yang cepat. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.